Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu. Semoga Bu Royana. ya, alhamdulillah hari ini kita dipaksa berkumpul via Zoom untuk dapat belajar tentang teknik fasilitasi pada jelas ya. untuk persiapan. Cuma kita berdua. Oh, Pak Ais. Oke. Iya. Oke ya, baik. Sudah semuanya? Udah Bu. Saya mulai ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini kita dipaksa untuk berkumpul di ruang Zoom ini untuk belajar tentang teknik fasilitasi untuk persiapan Bapak Ibu Fasprov di di zona masing-masing atau dipindahkan untuk zona sebelumnya. Perkenalkan dulu, saya Rahmi Zumulida, saya instruktur nasional zona 1 asal dari Aceh. Kemudian ada Ibu Elita Erpalina yaitu zona 2 dari Tegal. Kemudian Pak Is zona 3 dari apa Pak? Lupa saya. Ya ampun. Malang, Bu. Malang Jawa Timur. Enggak lagi. Maaf. Udah mulai dari Rahmi? Ya benar. Baik, Bapak Ibu, untuk hari ini supaya tidak memperlama waktu dan menghemat juga waktu karena ada yang waktu Indonesia Timur, maka kami persilakan untuk Bu Elita mulai mempresentasikan materi teknik fasilitasi. Sudah mulai belum? Tim dari bekerja sama dengan Pak Is. Nanti bisa dibantu sama Pak Is juga karena kebetulan waktu pas prop kemarin itu di zona 1 saya yang mengajarkan teknik fasilitasi, di zona 2 Bu Elita dan di zona 3 Pak Is. Baik, sampai di sini saja pembukaan dari saya. Kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu silahkan nanti boleh tanyakan langsung di sesi tanya jawab atau mungkin lagi di sela-sela itu bisa ya Pak Is ya, Bu Elita ya, di sela slide mungkin ada yang bingung boleh ditanyakan langsung Bapak Ibu. Baik, kami persilahkan kepada Bu Elita untuk mempresentasikan slide-nya tentang teknik fasilitasi. Bu Elita, kok udah hilang ya? Ada tapi ya nunggu. Oh ada. Kayaknya jaringan di tempat Bu Elita deh. Oke. Iya benar. Iya. Ayo baru masuk lagi. Udah. Boleh. Iya. Ininya lagi bermasalah. Udah jalan belum suaranya? Sudah, Ibu. Suaranya sudah ada belum Bu Rami? Halo. Sudah. Oh, sudah. Ya Allah. Sudah ya? Oke, Bu, monggo. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita dari tim matematika hari ini kita mencoba bersama-sama untuk mengulang kembali ya tentang materi teknik fasilitasi. Pada materi teknik fasilitasi kita memang biasanya ada beberapa kendala, terutama alat peraga yang harus bisa disiapkan, kemudian waktu yang harus kita betul-betul memanage sehingga tepat pada waktunya. Cuma ya memang tergantung pada keadaan ya Bapak Ibu ya. Soalnya memang di teknik fasilitasi ini kita mencoba memberi masukan, memberi arahan kepada Fasda nanti supaya mereka itu bisa memberikan kelanjutannya pada pada MDMP MA, sehingga nanti kita harapkan apa yang Bapak Ibu peroleh hampir sama dengan yang kita peroleh di nasional. Bapak Ibu, untuk teknik fasilitasi saya screen dulu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Ya. Untuk pembekalan teknik fasilitasi
nanti kegiatan kita ya cuma 25 menitan lah, karena memang kita nanti bahas yang utama adalah Bapak Ibu kemarin kan sudah memperoleh materi PTT-nya, kemudian LK-nya, kemudian sebetulnya ada satu lagi yang perlu Bapak Ibu baca adalah isi yang diharapkan nanti adalah kalau kita bertemu secara luring sebetulnya mensimulasikan bagaimana cara Bapak Ibu untuk memberikan materi teknik fasilitasi. Kedengaran enggak? Kedengaran enggak? Kedengaran Bu Rahmi ya? Kedengaran, cuman agak putus-putus. Nah, ini Ibu. nanti menggunakan Bu Elita, kayaknya nggak bagus deh Bu Elita. Gimana nih Bu Elita? Bu Elita mungkin apa off cam saja supaya jelas. Jaringannya kasihan soalnya teman-teman. Iya, suaranya putus-putus. Ini terlempar terus Pak. Iya, jaringan Terlempar terus ini. Bu Elita, jadi takut jadi. Sudah dengar ya Pak? Saya ulangi lagi ya. Sudah ya? Oke. Nah, alhamdulillah. Nah, ini nanti kita yang kita gunakan saat kita nanti memulai di teknik fasilitasi itu dengan proyek based learning ya, dengan ada pertanyaan, kemudian tanya jawab, kemudian juga ini. Nah, yang diharapkan nantinya pada masa ini adalah mendapatkan ranah domain dari sikap afektif ya, dari pasif. Pak Is, gimana Pak Is? Kayaknya Ibu, Bu Rahmi. Ya Pak. Beliaunya Lempar kayaknya. Ya kurang jaringan ya. Oke. Saya nggak berani mengambil alih nih sama Pak Is. Gimana keputusan sama Pak Is? Pak Is? Monggo. Atau begini mungkin usul saja. Teman-teman ini kemungkinan kan sebagiannya Pak Insya Allah sudah memahami berkaitan dengan materi yang disajikan. Sebenarnya kan hanya ada 2 slide gitu. Ini mungkin Bu Rahmi saling urun rembu aja berkaitan dengan yang dibutuhkan teman-teman. Mungkin kita secara sekilas ngasih gambaran langkah-langkah yang perlu kita sampaikan. Bu Elita sudah? Iya. Non saya Bu Elita jadi Iya. mungkin off cam Nggak saja apa-apa. supaya Iya, nggak apa-apa udah. nggak terlempar. Monggo off cam saja jenengan ngomong. Insya Allah nggak terlempar. Monggo off cam tapi kalau jaringan ini. Oh iya. Oh oke. Nggak terlempar ya. Berarti tak matikan aja ya videonya ya. Oke. Ya. Ya. Maaf Bapak Ibu. Ini dengaran nggak ya Bapak Ibu? Sampun nggak Bapak Is? Sampun monggo. Iya. Apa namanya? Dengar ya. Iya. Mohon maaf ini karena jaringannya kayaknya. Ada 2 ya. Untuk materi fasilitasi itu ada 2 materi yang kita berikan. Yang pertama adalah pasti. Nah, di situ memang di bawah
Burhami kayaknya terlempar lagi, Burhami. Bagaimana, Pak? Atau Non Bagaimana? Sewu sambil ngisi Bu Elita. Oke. Bapak Ibu, mohon maaf, ini terlempar Pak Bu Elita, jadi diserahkan sama saya atau Pak Is. Silakan Pak Is, boleh Pak Is, boleh saya yang mau presentasi, biar waktunya nggak habis, kasihan Bapak Ibu pesertanya. Mau Monggo. Bapak. Bapak Is, Nggih, ini Bu saya Elita. jaringannya terlempar terus. Bapak Is melanjutkan aja. Nggih, siap. Siapa aja Bu boleh. Rami dulu mungkin. Bu Rami dulu, monggo. Saya izin ya Bapak Ibu ya, saya matikan ini biar cepat. Assalamualaikum. Mohon maaf. Bapak Is. Nggih, sudah Bu Elita, sudah Bu Rahmi, sudah. Monggo. Sebentar saya ambil dulu ini karena tadi mau presentasi Bu ini. Oke. Ya, Bapak Is dilanjutkan aja, Pak. Saya terlempar melulu. Nggih. Jaringannya sedang nggak bagus. Nggih, Bu Elita, nggih. Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah nampak ya slide-nya Bapak Ibu. Pertama, kita sebenarnya belum ya, lagi loading Bapak. Bentar ya. Ini sudah, monggo. Udah. Bapak Ibu, kita ada 2 slide. Yang pertama adalah slide bagaimana menggunakan metode fasilitasi. Ini slide ini kita lakukan di 1 JP pertama, yaitu hari kedua kita melaksanakan TUT jam 8 sampai jam 9. Ini adalah sesi 1 kita bagaimana menggunakan metode fasilitasi. Ini adalah yang harus Bapak sampaikan nanti pada ranah Fasda. Nah, ini boleh Bapak perkenalkan diri langsung. Namanya siapa, silahkan, nggak apa-apa. Itu sekilas infonya saja Bapak Ibu ya. Nah, ini target kompetensi. Silakan Bapak Ibu bacakan saja. Target kompetensi pedagogi kita adalah memfasilitasi pengembangan potensi bla 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 sampai selesai. Nah, di situ ya Bapak Ibu ya. Nanti di sela-sela saya Bapak Ibu boleh bertanya kalau misalnya ada yang nggak paham. Baik, kita lanjut. Tujuannya, Bapak Ibu boleh baca. Setelah sesi ini, Bapak Ibu Fasda diharapkan mampu 1 menggunakan metode ini, 2 menelan. Itu masih dibaca saja. Insya Allah ini tidak berat Bapak Ibu. Bisa, pasti bisa Bapak Ibu. Kemudian, nah di organisasi pembelajaran saya memberikan syarat untuk para peserta Fasprov dulu dan Fasda di MI kemarin adalah yang pertama, dilarang menggunakan laptop dan dilarang menggunakan HP. Jadi benar-benar mengikuti kegiatan saya secara penuh supaya fokus. Karena ya Pak Is Pak Is dan Bu Elita, gangguan kita waktu Fasprov dan Fasda ini di hari ke-3 ini adalah adanya swab PCR dan antigen ya Bapak ya di jam kita. Jadi dimakan waktunya untuk swab. Jadi saya kesel banget sebenarnya di jam teknik fasilitasi ini selalu. Jadi saya bilang maksimalkan waktu kita di organisasi pembelajaran ini, dilarang menggunakan HP dan laptop ya Bapak Ibu. Itu kita kontrak belajarnya sama teman-teman. Nah, ini kegiatan satunya 7 menit tadi saya menyampaikan tujuan hasil belajar bla bla bla, itu nggak usah semua Pak, ini aja intinya aja. Nah, kegiatan kedua nanti 20 menit adalah belajar metode yang digunakan secara variasi. Kemudian kegiatan 3 memberikan LK 1.4. Kemudian kegiatan 4 peserta menuliskan 5 kalimat yang menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, dan selanjutnya ada kegiatan 5. Ini adalah 1 JP 60 menit. Ini masih sesi Bapak Ibu membacanya. Baik, nah masuk ke diskusi kelompok. Sebelum kegiatan tadi di organisasi kelompok kita sudah terbentuk kelompok pada materi di hari kedua yaitu pembelajaran aktif. Nah di pembelajaran aktif itu udah terbentuk kelompok kan. Jadi di sini kita udah ada kelompok, boleh berganti kelompok silahkan, tetapi hematkan waktu karena memang waktunya sangat terbatas. Baru langkah kegiatan. Nah, ternyata tipe belajar saya adalah, Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu dikasih LK 1.1, jawab selama 7 menit. Nah, apa itu soalnya? Saya pembelajar audio, saya pembelajar kinestetik. Ingat kan Bapak Ibu kan? Nah, di situ ada soal, tapi kita benar-benar harus punya
punya timekeeper untuk menentukan 7 menit ini. Nah, bagaimana cara menentukan timekeeper? Kita balik di sini supaya Bapak Ibu ingat. Nah, ini di sini. Di organisasi pembelajaran ini, selain syarat satu adalah harus mempunyai tidak boleh melihat HP dan tidak boleh memainkan laptop. Syarat kedua adalah Bapak Ibu harus memilih timekeeper. Timekeeper adalah gunanya mengingatkan kita sebagai pemateri dan mengingatkan para kelompok untuk tidak lebih pada waktu yang ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus memilih satu relawan sebagai pengamat kelompok dan pengamat narasumber. Nanti pengamat itu gunanya mencatat kelompok teraktif, kemudian peserta teraktif. Nah, itu dia tadi ya, Pak. Kenapa saya harus balik undur. Nah, bekerjalah dengan LK 1.1. Nanti ada LK 1.1 yang Bapak menjawab 20 soal selama 7 menit. Ini tugas timekeeper mengingatkan. Jadi waktu saya memberikan materi kemarin, saya memberikan kertas kepada timekeeper itu, Pak, ada kertas 0 menit, 1 menit, 5 menit. Jadi timekeeper tuh nggak boleh ngomong, angkat kertas, kayak apa tuh, petinju itu kan ada di ring tinju, 5 menit lagi. Nah, dibawa, digiring di setiap kelompok, tapi tidak bersuara. 1 menit dan 0, artinya peserta disuruh berhenti mengerjakan itu. Nah, apa yang ada di LK 1.2, Bapak Ibu? Kita lihat dulu di slide berikutnya. Nah, ini kan mereka kan udah ngerjain, ini tidak usah dibaca Bapak Ibu, ini hanya kegiatan kita. Peserta mengerjakan LK 1.1. Nah, nanti peserta diharapkan bisa menghitung berapa sih yang dia jawab nilai A, berapa sih yang dia jawab nilai B, berapa sih yang dijawab nilai C. Nah, nanti kan yang terbanyak itu yang mana? Nah, terbanyak itu yang mana? Oh, terbanyak itu saya A. Oh, yang terbanyak itu saya B. Oh, yang terbanyak itu saya C. Nah, apa itu yang B dan C? Apa itu A? Silahkan dilihat di LK 1.2. Apa itu LK 1.2? Dia yang menjelaskan bahwasannya kalau yang A itu kalau salah auditori, kemudian yang jawaban B yang paling banyak itu visual, sedangkan jawaban yang C yang banyak itu adalah kinestetik. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kalau ada peserta yang menjawab ada 2, misalnya A-nya ada 8, B-nya juga ada 8. Jawabannya apa? Kalau A-nya 8, B-nya 8, ditanya, Bapak sebenarnya dominannya lebih kemana? Nah, dominannya apakah ke auditori atau visual? Nah, jadi itu. Nah, hal yang paling hal yang paling harus urgent bukan urgent sih Bapak Ibu, hal yang paling harus diingat, ini hanya instrumen untuk mengukur gaya belajar, bukan berarti kita terarah ke gaya belajar tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menentukan gaya belajar Bapak Ibu auditori kinestetik, gaya belajar Ibu ini, gaya belajar Bapak itu artinya kita mengklaim, tapi tidak. Ini hanya mengarahkan, ternyata gaya belajar kita begini. Begitu juga gaya belajar anak, di mana anak itu beraneka ragam. Ada yang lebih ke kinestetiknya, ada yang ke auditorinya. Itu Bapak pelajari, nanti ada LK, dan ada penjelasannya. Kemana arahnya nanti Pak Is juga bisa nambah ya Pak Is ya. Nah, baik. Selanjutnya, bekerja dengan diskusi atau curah pendapat bagaimana sih dengan metode partisipatori. Nah, yang tadi kan udah selesai Bapak Ibu, LK 1.1 dan 1.2. Ditanya di sini, Bapak Ibu, tahu nggak ini metode partisipatori itu apa? Kita curah pendapat nih, tanya-tanya diskusi. Oh, bla 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 bla. Nah, jadi memang mencari tahu nih kan bagaimana sih sebenarnya metode yang digunakan dalam partisipatori. Karena itu adalah metode pembelajaran orang dewasa. Jadi apa itu dikasih tanggapan terus bla 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 dipancing supaya keluar ini. Nah, bagaimana biar kita tahu sih sebenarnya tentang metode partisipatori? Maka kita disuruh mengerjakan. Bapak Ibu jangan terbalik. Ini ada LK 1.3, ada LK 1.4. Yang dikerjakan duluan adalah LK 1.4.
Ingat di sini ada kata membaca. Jadi LK 1.4 itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang apa namanya? Bagaimana sih pembelajaran orang dewasa? Apa aja kelemahan dari pembelajaran ini? Apa kelebihannya? Kalau nggak salah saya itu LK-nya begitu. Boleh Bapak Ibu pakai kertas plano untuk kelompoknya masing-masing ditulis kelebihan dan kelemahannya apa dan ditempel di dinding. Nah, kemudian boleh juga presentasi sedikit, nggak usah banyak, nanti ada timekeeper, waktu kita 25 menit. Pokoknya kalau udah setiap slide, timekeeper 25 menit ya. Nah gitu, jadi dia yang pasang alarm, nanti supaya kita tidak terlewat waktu. Dengan adanya timekeeper ini sangat membantu kita narasumber untuk apa namanya, memanage waktu dengan baik Bapak Ibu. Nah, setelah selesai 1.4, silahkan membaca slide 1. Bukan slide apa, LK 1.3 untuk bahan Bukan, bacaan. LK 1.3. Gimana? Maaf Bu Rami, saya salah, maaf. Baik, silahkan. Untuk LK.1 sampai dengan LK.4 itu ada di mana kita dapatkannya itu, Bu? Boleh Bapak nanti melalui Pak Bapak zona 1 ya? Zona 1, Bu Rahmi. Oh, Pak Fauzan. Kemarin sudah diberikan. Iya. Pak Fauzan Kemarin harusnya diberikan. Nanti Pak Fauzan. Kemarin nggak diberikan, Bu Rahmi. Gimana Bapak? Gimana Ibu? Kemarin nggak diberikan di kelompok 1. Diberikan cuma mungkin lembarannya entah kemana Di itu. zona 1 ada Bu. Di zona 1 ada kita berikan Ibu. Di zona 2 juga sudah diberikan. Ya. Cuma maaf mungkin lembarannya entah tercecer di mana saya, apakah ada file dan Ibu, seterusnya nanti gitu. setelah ini Pak Is dari koordinator zona 3, Bu Elita dari koordinator zona 2, saya dari koordinator zona 1, nanti kami membagikan ke grup kita masing-masing Bapak Ibu. Insya Allah bagikan ya Pak Is ya, Bu Elita ya. Siap. Oke. Terima kasih Bu Rahmi. Iya, sama-sama. Enggak, Pak Fauzan karena udah pakai peci, jadi saya nggak tanda. Masya Allah. Barusan saya sholat dulu, peci belum saya copot. Iya, di Batam mudah ya sholat ya lagi ya. Iya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya, biar cepat ya. Nah, ini masuk kegiatan 25 menit. Kan tadi kan, ini masih kerjaan yang tadi nih, berikan lembar kerja 1.4 dan minta peserta menjawab pertanyaannya. Ini kerja kelompok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lebih menyuruh mengarahkan, bukan menyuruh, maaf, mengarahkan teman-teman untuk diskusi, memberikan tanggapan sebenarnya bagaimana sih metode partisipatori ini, kemudian apa aja sih kelemahannya, apa aja kelebihannya. Di situ ada nanti soalnya. Kemudian kegiatan 5 apa? Ya ini memberi tanggapan. Nah, ini kegiatan terakhir sesi 5. Kegiatan 4, 5 menit. Kalau saya kemarin itu adalah memberikan apa sih namanya kertas warna-warni itu? Kok tiba-tiba lupa? Plano. Bukan. Yang kertas plano. Ya, stick note itu. Stick note Bapak Stick Ibu. note. Oh ya. Stick note yang warna-warni itu yang ditulis. Tuliskan 5 kalimat untuk menjawab pertanyaan apa sih yang harus dilakukan fasilitator agar penyajian materi atau sesi berjalan efektif. Jadi satu peserta itu 5 post-it tadi. Jadi isi kalimat pertama di lembar pertama, kalimat kedua itu tempel di kelompok tadi yang ada kita kerjakan LK 1.4. Nah, jadi itu udah berkreasi tuh kalimat-kalimatnya. Boleh dengan ini atau boleh Bapak Ibu menyajikannya dengan menti, boleh juga, tetapi menti tidak terdata itu dari kelompok mana. Nah, kami lebih menyarankan lebih manual supaya kita sama semua, karena nanti kan turunnya ke Fasda ya Pak Is ya, Bu Elita ya. Jadi walaupun kita ada main teknologi, nanti ada sesi-sesi untuk bagian teknologinya. Ini masih di sesi tekniknya dulu. Nah, penguatannya apa? Tetap ada penguatan, peserta diharapkan dapat Nah, ini kan saya bilang tadi, peserta dapat diharapkan membaca secara lebih seksama lembar kerja peserta 1.3. Nah, itu tadi. Jadi supaya lebih berkembang, apa sih metode-metode yang bisa dipraktekkan di madrasah itu dijelaskan. Nah, ini refleksinya. Ini yang untuk kita isi di nanti narasumber, Bapak Ibu kan ada link narasumber juga. Nanti pengamat atau peserta memberikan umpan balik terhadap keseluruhan kegiatan. Baik, selesai slide 1.
Mau dilanjutkan Pak Is, slide 2-nya? Boleh? Nah, stop dulu, Bu. Oke, udah saya stop. Stop dulu, ini ada beberapa pertanyaan. Pak Munali Iya. dari mana? Saya dari Tangerang, Oh, zona 2 ya Pak Munali ya? Zona 2. zona 2. Oke, silakan Pak Munali. Ya. Saya baru bergabung nih setelah sholat ya. Bu Elita di itu dulu ya. Pak Munali, gimana Pak Munali? Silahkan. Iya. Jadi apa namanya tadi langkah pertamanya pertama kita setelah menjelaskan melalui PowerPoint, kemudian peserta diberikan lembar kerja 1.2 gitu ya. 1.1. 1.1. 1.2 tentang tipe belajar seperti apakah Anda? Oh, 1.1 ya. 1.1. Dari hasil ini kemudian nanti akan dieksplorasi dengan lembar kerja 1.2. Kita sebagai fasilitator akan menjelaskan tentang tipe belajar gitu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian setelah itu setelah 1.1 kemudian ke lembar kerja 1.4. Oke, saya ulang. Jadi 1.1 didukung oleh 1.2, benar. Ya. Nah, dari 1.2 ke 1.4 yang didukung 1.3 gitu, Bapak. 1.2 yang mana ya? Oh iya. 1.2 penjelasan. Penjelasannya tentang ini apa namanya? Pembelajaran auditorium. Auditorium. Gaya belajar. Ya, gaya belajar kinestetik. Terima kasih Bu Royhan. Bisa saya coba dulu cari gini ya, biar Bapak Ibunya mudah. Saya coba ini LK-nya, coba bentar ya. Ada di modul, Ibu. Iya, ada di modul. Ada di modul. Jadi modulnya teman-teman mungkin sudah punya, atau modulnya nanti itu pada bagian akhir. Biasanya Ya, LK-LK-nya itu. Nanti kita share aja Pak Is ya. Oke, siap. Oh ya, insya Allah nanti di-share Bapak Ibu, nggak apa-apa. Boleh. Baik, Pak Munali, atau ada teman yang lain sebelum kita masuk ke sesi 2? Sesi 1 udah paham ya insya Allah Bapak Ibu? Nah, saya mungkin sekedar usul saja. Teman-teman bisa untuk langkah-langkah yang disampaikan Bu Rahmi tadi, itu lengkap ada di modul metode teknik fasilitasi. Itu sebenarnya langkah pembelajaran yang dilakukan Bu Rahmi sama persis dengan yang ada di modulnya. Di dalam modul itu ada langkah-langkah pembelajaran. Mulai dari apa, harus mengenalkan bagaimana, kita berbuat seperti apa, sudah ada. Jadi mungkin jadi panduan saja yang ada di modul. Itu saja. Monggo Bu Rahmi lanjut. Boleh. Bu Rahmi. Ya, Pak Fadli silahkan. Dari Dan saya ada pertanyaan untuk LK11 itu kan ada 15 soal. Benar. Nanti dilihat dia bagaimana metode dia belajar, apakah nanti auditori atau visual. apa. Itu kan disuruh baca sama pesertanya. Berapa peserta kira-kira kita suruh bacakan itu? Tergantung Bapak. Tadi kan kita bilang sepakatin untuk mengisinya LK-nya adalah 7 menit. Nanti kita ambil 5 menit untuk bertanya jawab. Jadi kayak misalnya zona 1 Aceh itu kalau nggak salah pesertanya cuma 14 orang. Jadi kira-kira maksimal diambil 3 aja lah Pak. Supaya kita mengetahui kenapa 3, saya bilang 1 kita ambil siapa sih yang menjawab auditori, silahkan angkat tangannya. Siapa sih yang kinestetik, silahkan. Nah, kemudian visual siapa yang menjawab lebih banyak. Udah setelah itu tanya 1 orang lagi kalau bisa yang sama jawabannya. Misalnya auditori sama kinestetik dia. Bapak kira-kira beratnya di mana? Nah, Bapak kira-kira lebih ke auditori atau ke kinestetik? Nanti kan sesuai pengalaman yang mereka lakukan, oh saya lebih berat ternyata di kinestetik. Nah, apakah ciri-ciri kinestetik itu ada sama Bapak? Pas dibaca, oh iya saya ada. Oh ada yang enggak gitu. Paling ke situ aja Pak Fadli. Ya. Udah itu untuk LK14, kita kan isi 14 dulu baru baca 13 bukan? Benar.
Nah, kemarin kan itu kita 1-3 dulu, baru kita bagi-bagi antara berapa metode itu untuk satu kelompok untuk menelaah mana kelebihannya, mana kekurangannya. Tapi kita bagi-bagi dulu kan? Iya, di LK14, iya benar, di LK14 dulu, Pak. Iya ya. Iya, tapi tugasnya kita bagi-bagi dari LK13. Satu kelompok barang 3 metodenya. Oh iya benar-benar. Iya, Terima iya. kasih. Terima kasih. Wah, sudah diingatkan Pak Fadli. Nah, Pak boleh Faiz, begitu. iya, gimana Pak Faiz? Ya, monggo. Jadi waktu di zona 1 kemarin saya membagi LK1.3 itu kan ada 22 metode pembelajaran. Nah, karena kelompoknya ada berapa? 4, berapa kelompok? 6 ya? 4 kelompok. Jadi 4. saya membagi kelompok 1 misalnya dari 1 sampai berapa, kelompok 2 sampai berapa. Nah, itu menganalisis kekurangan dan kelebihan. Kita sepakati aja Pak Is, Bu Elita gimana? Mau Kemarin di bukunya itu ada Bu Rahmi. itu Pak Kalau ya? nggak salah, iya, ada di modulnya juga sudah ditentukan di situ. Di modul juga sudah ada. 1 sampai 6, 7 sampai 11, 12 sampai 16, berikutnya 17 sampai 22. Itu sudah ada. Oh iya, itu udah ada. Nanti sebentar lagi Bapak Ibu kita akan bagikan modulnya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Fadli, Bu Rahena telah mengingatkan saya. Baik, kita Sedikit lagi, Bu Rami. Gimana? Sedikit Monggo, Pak. lagi. Monggo, Pak Fadli. Waktu membuka materi, kita langsung menanyakan bagaimana metode partisipasi ini ke peserta, atau kita jelaskan sedikit dulu bagaimana? Oke, Pak Is mau menjawab dulu, silahkan. Monggo Bu Rahmi dulu aja. Pak Is, boleh. Jadi kita lebih kepada tanya jawab interaktif sebenarnya. Kayak Bapak Ibu ke sekolah ini sama anak-anak, tahu ini nggak? Kenapa ya 2 kali 2? Kenapa 3 kali 0 itu kok 0 ya? Nah, kan kita lagi bertanya, iya kenapa ya Bu 3 kali 0 sama dengan 0? Artinya kita udah mulai menggali pengetahuan awal mereka dengan kenapa 3 kali 1 itu sama dengan 3. Artinya 3 kali satunya. Nah, kenapa juga 3 kali 0 sama dengan 0? Artinya 3 kali 0-nya. 0 tambah 0 tambah 0. Nah, di sini juga kita menggali peserta FASDA-nya. Ada yang tahu nggak metode partisipatori Bapak Ibu? Nah, nggak kenal nih, kami belum kenal. Baik, kalau metode yang sekarang kita gunakan kira-kira partisipatori nggak? Nah, nggak tahu nih Bapak Ibu, kita arahkan. Tapi kalau memang pengarahannya itu juga belum kena, baru kita jelaskan. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan selapis, ini metode partisipatori. Sedikit lagi Bu. Gimana? Bukan siap kita bacakan tadi tujuan pembelajaran langsung dengan LK1, enggak. Menjelaskan dulu sedikit tentang itu kan udah ada ini Pak, udah ada urutan masing-masing Bapak. Jadi kan kita masih di LK1.1 dan LK1.2. Setelah selesai 1.2 baru kita masuk ke metode partisipatori Bapak. Belum berarti setelah tujuan pembelajaran langsung LK11 Bu ya? Ya, sesuai dengan modul itu, ada modulnya. Begitu. Oke Ibu. Baik, ada lagi? Bapak Ibu, boleh? Saya, Bu. Boleh, Pak Jona, Pak Asar, silakan dibuka videonya, Pak Asar, mungkin bisa. Maaf Bu, off cam. Oh iya, oke. Yang pertama Ibu, di sini misalnya ada peserta bertanya, apakah satu orang atau seseorang itu bisa memiliki kecenderungan untuk 3 itu yang auditori, visual, dan kinestetik itu kayak belajar. Iya. Yang kedua, untuk di LK 1.3 yang metode fasilitasi kan ada 22 metode. Di sini kan di zona 3 itu ada 19 peserta. Harus dibagi berapa kelompok atau satu kelompok berapa orang untuk dari 22 metode yang diberikan ini, Bu? Ya, mungkin. Oke, baik. Nah, jawaban yang pertama, ini semua jawabannya ada di modul Bapak Ibu. Jawaban yang pertama adalah setiap orang bisa memiliki beberapa gaya belajar. Hanya saja pasti gaya belajarnya dia pasti nggak akan sama, pasti akan cenderung kemana.
mau tidak mau dan tidak bisa dipungkiri gaya belajar kita pasti ada arahnya walaupun kata-katanya sama gitu. Contoh misalnya ada yang bisa dengan melihat, mempelajari langsung, praktek langsung. Tapi dia juga senang dengan mendengar, belajar mendengar. Itu semua jawabannya ada di modul Bapak Ibu. Izin ya saya share supaya Bapak Ibunya nggak penasaran. Izin ya Pak Is, Bu Elita. Monggo. Nah, ini dia. Nah, nanti modul ini akan kita kirim ke Bapak Ibu semua. Nih latar belakangnya ini yang harus Bapak Ibu baca semua nih. Seorang fasilitator harus memiliki ini yang akan disampaikan. Saya pandai ngomong gara-gara ini loh Bapak Ibu. Pak Is juga ya belajarnya di sini Bapak Ibu baca. Nah, metode belajarnya ini. Nah, ini kan lembar kerja 1.1. Tipe belajar seperti apakah Anda? Nah, ini jawabannya. Nah, ini metode fasilitasi 1.3 dan 1.4 itu bagaimana sih menggunakan metode partisipatory dengan pelajar dewasa. Ini yang perlu kita gunakan Bapak Ibu. Kertas flipchart dan spidol, stopwatch kan yang saya bilang tadi, proyektor, laptop dan ini ada nanti disediakan. Nih, ini semua ini dari slide tadi kita dikasih langkah-langkahnya. Langkahnya ada, mohon diingatkan kembali kepada peserta kontrak belajarnya. Apakah boleh membuka laptop? Nah, ini kan tadi yang saya bilang tidak menggunakan HP. Ini semua ya Bapak Ibu harus pelajari. Terus minta bantuan dari peserta secara sukarela untuk menjadi pengendali waktu atau timekeeper. Nah, ini 5, 10, 0. Nah, ini saya ada kerjakan insya Allah kemarin itu. Kemudian minta bantuan peserta secara sukarela untuk menjadi pengamat. Kemudian kebetulan ini Bu Royhana jadi pengamat saya waktu di zona 1 Bu Royhana ya. Iya. Nah, ini kelas besar ini yang nomor 4 ini. Jadi Bapak Ibu bisa belajar di sini. Nah, ini catatan untuk fasilitatornya. Peserta harus menyadari bahwa setiap peserta memiliki tipe belajar berbeda-beda. Visual, auditori, dan kinestetik. Setiap tipe pembelajar membawa implikasi tersendiri terhadap penyelenggaraan pelatihan agar semua tipe pelajar dapat belajar dengan baik. Konsekuensi tersebut antara lain penggunaan metode fasilitasi dan media yang bervariasi. Nanti bisa Bapak Ibu kembangkan. Ini semua di sini. Nggak usah panik, insya Allah aman. Nah, ini kan tadi yang ditanyakan oleh Pak Fadli. Nah, berikan tiap kelompok lembar kerja peserta 1.4. Kan benar saya bilang, kasih dulu lembar 1.4. Bagaimana sih menggunakan metode partisipatory? Berikan tugas kepada kelompok tersebut untuk menelaah metode partisipatori yang tersedia di lembar kerjanya. Misalnya kelompok 1 menelaah metode 1.5O, kemudian 2. Jadi tadi ada Pak apa tadi yang nanya, ya Allah pertanyaan kedua belum saya jawab, mohon maaf. Ini Pak, jadi ada 4 kelompok, kalau bisa dibagi Pak 4 kelompok. Berarti kalau tadi 19 kira-kira 5 orang ya, paling sedikit ada 4 orang ya Bapak, mohon maaf tadi Pak apa namanya dari zona 2 tadi ya. Nah, begini Pak, ini udah ada kita rule-nya yang bisa kita ikuti supaya kita seragam di zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, beginilah Bapak Ibu. Nah, ini LK-nya kan? Ini LK 1.1. Nah, ini. Kan ingat ya Bapak Ibu? Stop dulu deh, Ibu. Oke, di mana Pak? Stop dulu, saya mau bertanya. Silahkan. Iya, Ibu. Ya, ini silakan. apa? Jadi nanti di dalam metode fasilitasi di sini kan ada 22 metode gitu ya? Iya, Bapak. Ada 22. Kalau waktu saya itu nggak dibagi, tidak dibagi, misalnya metode 1 sana disuruh membaca gitu. Ya, kemudian di pertanyaan yang kedua, dari metode 1 sampai 22, di sini ada pertanyaan. Metode mana yang menurut Anda termasuk metode partisipatory dan mana yang bukan? Iya, benar. Ya, kalau menurut saya di sini yang bukan termasuk metode partisipatory itu yang artinya peserta atau siswa di sini dalam pembelajarannya tidak aktif. Kalau partisipator kan aktif siswa. Benar.
Ya, yang bukan itu menurut saya itu adalah di sini pertama kuesioner itu tidak termasuk. Kemudian misalnya ada yang bertanya gitu dari Pasda ya. Kemudian apalagi di sini? Ceramah, Pak. Ceramah tapi di sini ceramahnya ada menggunakan video, lembar kerja dan demonstrasi. Dan lembar kerja. Jadi nomor 10 lembar kerja dan nomor 12 dan nomor 14 kuesioner. Itu yang bukan termasuk metode partisipatori. Bagaimana menurut Ibu tuh? Ya. Jadi kan kita enggak gini. Jangan dulu. Pak Is silahkan jawab dulu Pak Is. Ayo, Pak. Mohon sewu, mungkin Bapak untuk membantu jadi agar kita kemudian bisa, kita kan ini apa sebagai fasilitator, artinya kita jangan sampai menjadi objek yang kita menjadi pusat segala yang harus kita ketahui gitu loh. Iya, Bisa jadi untuk mengantisipasi begitu itu ya setelah dibagi teman-teman diminta menyajikan. Dan sebelum kita komentar bisa ditanyakan kepada kelompok yang lain setuju atau tidak gitu. Kalau setuju kenapa, kalau nggak setuju kenapa. Jadi kita ini hanya fasilitator, bukan yang jelas bahwa kita ini nerima materi lebih dahulu dan kita tidak harus lebih baik daripada mereka. Tapi kita bisa menjadikan mereka belajar, itu intinya. Monggo nanti kan kadang-kadang beda pendapat gitu. Antara satu dengan yang lain saya nggak setuju, nggak masalah nggak setuju. Yang penting ada alasan, ada argumen yang bisa menguatkan pendapatnya. Nah, disitulah kita belajar bersama. Mungkin dengan alasan yang kuat, kadang ceramah bisa jadi itu partisipatori. Kalau kita kemudian melibatkan banyak audien. Jadi maksudnya begini Pak, maaf ya. Jadi kita diskusi artinya di sini setelah kita melakukan semua kegiatan kan di situ nanti ada refleksi ya. Dari situ kan pasti ada yang bertanya. Ya, akhirnya dari diskusi ini mana yang termaksud metode partisipatori atau yang tidak gitu. Artinya dari beberapa diskusi itu kan kita artinya mempunyai suatu argumen bahwa ini loh yang termasuk metode partisipatori atau bukan. Bu Elita monggo. Suaranya tidak jelas, Ibu. Suaranya Elita tidak jelas. Suaranya tidak jelas. Suaranya tidak jelas, Ibu. Ibu suaranya tidak jelas. Putus-putus, Ibu. Ya, Bu Elita, suaranya putus-putus Bu Elita, mungkin apa jaringannya enggak bagus. Halo Bu Elita. Gimana? Gimana Pak Is? Monggo. Kayaknya Bu Elita Pak Is. Monggo Bu Rami. Baik. Itu kasihan Bu Elita yang ngomong. Oke, Pak Munali. Baik. Ya. Sedang Bu Elita sedang bicara ini apa namanya? Iya. Tunggu dulu deh. Bu Elita. Suara Ibu tuh putus-putus Bu. Gak bisa didengar sama jelas. Oh iya benar. Enggak Bu, putus-putus Bu, kita nggak jelas dengar suara Ibu. Putus-putus Bu, suara Ibu nggak bisa didengar dari tadi Bu. Mungkin videonya dimatikan dulu.
Baik. eh, Kayaknya Bu Rahmi, monggo. Baik. Izin ya Bapak Ibu ya. Mohon Iya. maaf nih Bu Elita, Pak Is, saya izin. Ini karena orang tua saya juga sama teman-teman. Baik. Nggak Lanjut, Bu. berani saya. Takut salah ini ya Bapak Ibu. Baik, saya menambahkan untuk Pak Munali tadi. Jadi begini, kita sebenarnya mengambil pendapat yang sama saja. Artinya semua metode itu baik, tetapi untuk yang dilihat kali ini adalah metode partisipatori yang membuat peserta itu aktif belajar. Efek Iya. dari aktif belajar tadi apa? Untuk menambah pengetahuan dengan long term memory-nya. Artinya pengetahuan mereka melekat sekali di dalam pikirannya. Itu yang Long term dimaksud untuk memory, mendapatkan partisipatori ini. Nah, tujuan kita karena teknik fasilitasi ini kenapa selalu di ending, di terakhir, dan kenapa di pembelajaran setelah toleransi keberagaman itu adalah pembelajaran aktif. Kenapa? Karena pembelajaran aktif dimulai, kemudian diakhiri dengan teknik fasilitasi. Di pembelajaran aktif kita lagi membangkitkan gairah-gairah belajarnya siswa supaya aktif belajar. Nah, di akhir itu bagaimana sih cara mengaktifkan pembelajaran aktif tersebut? Inilah tekniknya, inilah fasilitasinya, inilah partisipatorinya. Dan untuk mengembangkan partisipatorinya, inilah metode-metodenya yang tidak masuk ke dalam metode partisipatori ini. Seperti Bapak uraikan tadi, sebagian memang benar. Seperti apa namanya tadi? Kuesioner tadi. Nah, itu bukan salah satu pembelajaran aktif dan sebagainya. Mungkin ini nanti kita bisa pelajari sama-sama, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nanti boleh ditanyakan sama koordinator masing-masing, kayak Pak Munali nih, zona 2 berarti sama Bu Eli. Sama kami juga, sama Pak Is boleh bertanya, nanti ada nomornya sama saya juga boleh. Jadi zona 1, zona 2, zona 3 ini tidak ada halangan mau silang pendapat, tapi insya Allah saya, Pak Is dan Bu Elita ini satu suara semua ya, Pak Is ya, Bu Elita ya. Baik, ini udah ya Bapak Ibu, nanti di sini Bapak Ibu pokoknya bisa belajar insya Allah. Dan saya ini modelnya model belajar otodidak. Jadi sampai saya buat sebelum saya ke Fastprop kemarin, saya sampai membuat persiapan catatan. Kalau Bapak Ibu mau lihat boleh, supaya nggak habis waktu dan Bapak Ibu tahu. Ini seperti ini, tapi udah ada modelnya. Baik, untuk sesi 2 nih gimana Pak Is mau jelasin atau dilanjutkan? Sedikit lagi Bu Rahmi. Oke, Pak Fadli silahkan. Itu LK14 itu kan kita suruh tuliskan di kertas plano, nanti ditempelkan baru dijelaskan oleh peserta. Ya, jadi di LK1.4 itu boleh ditulis di kertas plano, kemudian kertas planonya ditempelkan, dipresentasi sedikit kalau ada waktu Bapak Ibu. Tapi kalau saya dengan adanya timekeeper, insya Allah waktunya cukup. Kemudian kertas plano tadi juga untuk mengisi 1.5 tambahan informasi yang 5 kalimat tadi. Begitu Bapak Ibu. 5 kalimat itu yang bagaimana? Kemarin kita kan suruh menggambar muka smile atau apa? Oh iya itu boleh, tapi itu kan boleh yang terakhir Bapak Ibu. Refleksi. Pak Fadli itu di mekanya. Itu yang muka smile itu yang terakhir setelah pembelajaran. Nah, yang ini kan yang 5 kalimat efektif untuk mengembangkan bagaimana pembelajaran itu bisa efektif. Kalau nggak salah apa tadi soalnya. Insya Allah nanti Pak Fadli. Oke. Berarti satu peserta 5. Ya, 5 kalimat. Contoh 5 kata, bukan 5 kata, bukan kalimat. Kalimat Pak Fadli. 5 kalimat Pak Fadli. 5 kalimat Bapak. Ya, bisa juga kelompok nggak apa-apa. Biasanya kalau kami itu kemarin karena ini 5 kelompok, silahkan 5 kalimat. Nanti bisa silahkan per kelompok mana yang akan mengungkapkan gitu. Kalimat ya Pak, bukan kata ya Pak. Kalimat. Iya. Kadang ada yang mengatakan beda kalimat dengan ungkapan, Bapak. Beda kalimat dengan ungkapan. Iya, kadang ada peserta yang nanyakan ungkapan atau kata-kata gitu. Kalimat, kata-kata adalah kumpulan, kalimat adalah kumpulan dari kata-kata. Berarti ada subjek, ada predikat, ada objek, Pak.
Nah itu terkadang ada yang ngomong kayak gitu. Apakah kalimat lengkap karena dia seorang yang pembelajar bahasa Arab kan? Non sewu ini Bu Rahmi, Bu Elita, Ya, dan Iya. Bapak Ibu semuanya. Mungkin karena waktunya kita ini jam Sebentar 8. ya, Jam Pak. 8 itu ada Zoom yang lain. Mungkin teman-teman ini kan bisa jadi gabung ke sini karena mohon maaf dulu. Udah selesai. Teman-teman ini apa sudah ada pembagian pemateri? Saya pembagian tugasnya di sini, Pak. Oh, nggih. Kalau sudah, saya takutnya nanti karena jam segini juga ini ada Iya, kalau nggak ada salah, Zoom yang Oh iya, lain. ada pembelajaran Zoom aktif yang ya, Pak. lain, pembelajaran Pembelajaran aktif. Pembelajaran Takutnya aktif ya. sama-sama ke sini, nggih. Dan aktif sudah jalan. Sudah Sudah jalan. jalan. Sudah Jadi di sini duluan. yang tergabung semuanya teknik fasilitasi, nggih. Iya. Iya. Oh, nggih. Berarti nggak ada masalah, monggo. Ustaz, Dilanjut. Pak, boleh nggak Oke. Bu Rahmi? Coba Bu Monggo, Rahmi, monggo. karena saya kan kemarin jadi pengamat nih. Ya. Nah, jadi kurang fokus tuh kemarin yang 5 kalimat ya. Bisa nggak kasih contoh satu misalnya biar nggak ngeblank bener nih. Iya, ini Bu Rahmi, sekalian saya mau tanya yang dibicarakan tadi yang 5 kalimat di bagian mananya ya? Di sini saya belum ada nih. Oh, itu oke, saya tampilkan lagi slide-nya sedikit ya, Iya. sebentar aja ya Bapak Ibu. Iya. Tidak ada Oke, nih. ini Bapak Ibu. Udah nampak ya slide-nya? Saya matikan video supaya jaringannya pas. Oke. Ini tadi sebentar ke bawah. Di bagian terakhir. Ya, terakhir. Ini kan Penguatan. apa namanya? Refleksi. Maaf. Tadi kan Oh. kita sama peserta kan udah kasih Iya. LK4 yang membahas Iya. 22 metode Diskusi. partisipatori, ya kan Bapak Ibu? Kemudian kita minta tanggapan. Apa tanggapannya? Coba ditanggapi. Oh, kelompok 1 menanggapi ternyata yang bukan partisipatori ini. Terima apa enggak? Bagaimana pendapat yang lain? Nah, gitu. Kelompok sekian. Nah, kan ini tanggapannya kan. Kemudian, nah ini setelah memberi tanggapan, maka ada kegiatan 4, yaitu peserta menuliskan 5 kalimat untuk menjawab apa yang harus dilakukan fasilitator agar penyajian materi atau sesi berjalan efektif. Nah, 5 kalimat ini di mana ditulis? Kalau saya kemarin itu di kertas post-it 1 orang 5 lembar, berarti di pernyataan yang pertama, lembar pertama sampai lembar ke-5, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian udah penguatan. Ini, jadi kita sebenarnya jangan berlama-lama karena ini kan sesi untuk slide ini baru 1 sesi loh Bapak Ibu, belum sesi kedua gitu, insya Allah. Makanya Iya. kenapa kita Materinya diperlukan adanya panjang. timekeeper. Nah, timekeeper untuk mengingatkan kita waktu. Insya Allah kemarin saya itu dan Pak Bu Elita dengan Pak Is, insya Allah juga pas itu di jam 9. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, biar kita lanjut nih ke yang kedua. Yang kedua. Iya. Lanjut. Baik. Lanjut, Kan lanjut, lanjut. yang peningkatan kita sudah tahu. Oke. Ini Pak Is atau Bu Elita? Atau saya lanjut? Saya akhirnya ngomongnya pakai HP. Iya. Satu laptop, satu HP ini. Sayangnya. Habib Bu. Pak Is gimana? Pak Arif. Oke, silahkan Pak Arif dari zona 3. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman, mudah-mudahan semua sehat. Amin. Amin, amin. Bu Rahmi, terkait masalah pembagian kelompok ini, kan saya melihat lebih efektifnya itu kelompok dengan meja bundar. Jadi apakah nanti bisa diminta nanti dalam desain kelompoknya itu ada meja bundar untuk, kan tadi ditampilkan tadi Pak Ashar, kami di zona 3 ini ada 19 peserta, dibagi 5 kelompok nanti atau 4 kelompok, itu meja bundarnya untuk permintaan meja, karena kemarin waktu kami di provinsi, itu mejanya meja bentuk segi 4 ya, bentuk U. Jadi alangkah baiknya kalau adanya, karena ini kan membutuhkan partisipasi peserta yang lebih efektif. Kemudian yang kedua, terkait masalah penguatan mungkin Bu Rahmi, supaya tidak ada debat kusir di antara peserta terkait masalah metode partisipasi tadi, mungkin ada keyword di antara kami, di antara 1 sampai 22 itu yang mana termasuk partisipatori. Jadi ditekankan pada satu penguatan supaya teman-teman peserta
tidak menjadi pertanyaan yang dibawa pulang, tidak ada kesimpulan bahwa di antara 1 sampai 22 itu mana yang masuk dalam partisipatori. Seperti itu mungkin, Rahmi. Jadi ada penguatan dan penekanan, ada keyword atau memang sudah ada kunci jawaban. Jawaban yang sudah pegang. Kayak mau ujian ya Pak Arif ya. Ya, ada kunci jawaban karena di antara teman-teman nanti sendiri jangan sampai ada yang debat kusir. Oh ini masuk ini, oh ini tidak masuk. Harusnya ada supaya kita lebih menekankan dan lebih menguatkan bahwa yang masuk seperti ini, tidak masuk ini. Seperti itu mungkin Burhani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya jawab masalah meja. Meja itu tergantung hotel Bapak. Kita di luar wewenang kita. Kalau hotel kasih meja segitiga, maka harus pasrah nerima segitiga. Tidak bisa pesan dengan panitia gitu, Burhani. Ya, maksud saya apa bisa dipesan sama panitianya? Pesan dulu. Berarti enggak, kalau masalah meja langsung aja. Langsung dibuat sendiri nanti kalau saat masuk. Jadi kalau dari hotel biasanya nggak bisa ya. Boleh diacak-acak begitu ya Bu ya, posisi kursi dan meja itu ya. Posisinya. Apa tidak melanggar kewenangan panitia itu? Kurangnya jangan sampai kami minta sama pengurus hotel. Ya sebenarnya gini Bapak, itu kan itu sebenarnya fasilitas yang disediakan dari hotel ya Pak Arifudin. Jadi sebenarnya apa yang disediakan hotel. Cuman kalau misalnya kita minta yang berlebihan takutnya agak gimana gitu ya. Gimana Pak Is, Bu Elita boleh nambahkan? Kalau saya pribadi Pak Arif mungkin menyesuaikan dengan selera kita. Asalkan kalau tatan awalnya kita nggak cocok, monggo ditata nanti dikembalikan lagi. Bisa begitu. Iya. Tapi kita sendiri yang berusaha gitu. Ya memang seperti itu Pak Arif. Jadi memang saat fasilitator misalnya dibuat harus kelompok, berarti kita yang harus berubah. Jadi tidak perlu kalau sudah masuk ke ruangan, terserah fasilitator untuk mengubah bentuk dari pelaksanaannya. Boleh bundar, boleh lurus, terserah. Misalnya nggak ada masalah. Malah kalau misalnya tempat mejanya kurang, kita bisa minta dari pihak hotel untuk meminta meja lagi. Gitu. Kemarin seperti itu. Oh ya. Artinya bisa langsung dikonfirmasi langsung ya tanpa panitia. Oh tidak. Bapak Ibu kan udah masuk ke grup narasumber yang ada LSP-nya kan Bapak Ibu kan? Iya. Nanti sama LSP-nya boleh koordinasikan. Oke, ini karena permintaan Pak Arifudin harus saya coba kita bahas sebentar ya Pak Isya waktunya ya Pak. Boleh Bu Elita ya. Nah ini kita coba nih yuk kita pelajari yuk sama-sama yuk sebentar aja yuk. Aduh saya nih. Nampak ya di layar Bapak Ibu ya. Nah. Oke. Sekarang, ini jawab masing-masing aja, boleh cermati. Rencana kegiatan. Nah, ini masuk metode fasilitasi apa tidak? Masuk. Masuk. Oh iya, kan udah paham ini. Ini padahal belajar sendiri nggak bisa, Bu. Kecuali yang tadi tuh, Bu. Ya, oke. Ini curah pendapat masuk ya. Pemecah masalah masuk, demonstrasi. Masuk juga dia. Tidak, Bu. Masuk itu peserta bergiliran. Iya, masuk. Masuk. Ya. Gambar. Udah termasuk. Kecuali tadi itu, Bu. Ya, oke, kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian. Umpan balik masuk, permainan masuk. Iya. Diskusi kelompok masuk. Lembar kerja masuk enggak? Lembar kerja tidak masuk. Udah, ini udah pasti ya, lembar kerja tidak masuk ya. Tuh, ice breaking juga masuk. Masuk ice breaking. Masuk. Masuk karena penguatan keterlibatan siswa. Siswa. Nah, ceramahnya. Ceramahnya di situ ada video lembar kerja demonstrasi masuk. Nah, gini. Kalau ini nggak tahu ya, ini pendapat saya karena saya mengajar di kampus. Mungkin Pak Is sama Bu Elita atau teman-teman yang lain boleh nih ada pendapat. Ini menurut saya. Ini kalimat ceramah yang dimaksud ini adalah ceramah artinya kan teacher oriented ya. Artinya gini,
teacher center yang dimaksud ini adalah ini video, ini sebagai senternya, atau lembar kerja, ini sebagai senternya, atau demonstrasi, ini sebagai center. Nah, itu menurut saya. Nah, jadi menurut kalimat di sini adalah pilihan dari boleh video, boleh lembar kerja atau demonstrasi. Nah, ini kan kajiannya adalah kebutuhan masing-masing. Ternyata kalau memang video dan lembar kerja dikolaborasi, itu malah ceramahnya lebih efektif dan tidak monoton ke teacher center aja, tapi bisa ke student center ya Bapak Ibu kan. Nah, karena di sini juga ada penjelasannya. Walaupun ceramah adalah metode yang paling sederhana, tetapi untuk bisa menyampaikan ceramah dengan menarik membutuhkan keahlian yang lebih. Apa ini dia? Mengkolaborasikan ceramah dengan lembar kerja, atau video dengan demonstrasi, dan sebagainya. Mungkin itu pendapat saya. Pak Is atau Bu Elita mungkin mau berpendapat, atau teman-teman yang lain boleh. Oh, jadi di sini bisa ya? Di sini bisa ada 2 jawaban. Nah, bukan 2 jawaban Pak Menali. Jadi ya memang kan apa ya? Karena Untuk ceramah memang ceramah itu tergantung pada saat pelaksanaannya. Kalau pelaksanaan saat itu tidak menggunakan data tambahan, maka itu masuknya bukan partisipatory. Tapi kalau misalnya ada tambahan, berarti masuk. Gitu. Nah, ini tergantung pada apa. Tapi memang kemarin ceramah banyak dipilih sebagai bukan metode partisipatory. Ya, baik, disepakati. Pak Is, gimana pendapatnya Pak Is? Silahkan. Oke. Kayaknya kemarin kita lebih cenderung tidak masuk. Cuman kalau tadi kolaborasinya seperti yang dijelaskan Bu Rahmi, ya bisa, karena lembar kerja itu kan melibatkan juga demonstrasi juga. Cuman kita itu kan pelengkap, kalau saya lihat Bu Rahmi, pelengkap. Jadi secara umum kita melihatnya ceramah teacher center saja. Jadi gini, nanti triknya paling begini Bapak Ibu, paling kalau bisa ya izin Pak Is dan Bu Elita, kalau ada yang sekritis Pak Munali nanti, nah kan ini ada video loh, ada lembar kerja, ada demonstrasi, itu kan aktif. Nah, jawabannya kayak tadi aja. Nah, Bapak Ibu dilihat, kalau dikolaborasi boleh. Nah, kalau cuma ceramah doang itu berarti kan tidak masuk ke partisipatori. Ngeles dikit lah Bapak Ibu. Iya, harus begitu, Bu. Kan harus pinter ya, Bu. Pintar-pintar jatuh. Berarti ini ceramahnya ceramah 2 arah gitu ya, Ibu Bapak? Kalau dari kalimat ini benar, tapi kalau kita sepakati ceramah yang dimaksud adalah ceramah yang 1 arah ya Bapak Ibu. Yang tapi 1 arah. Yang saya bilang, kalau ada peserta yang sekritis Pak Munali tadi, jelaskan aja. Ini tergantung kolaborasi Bapak Ibu. Kalau misalnya ceramahnya video mau dikolaborasi sama lembar kerja, video sama demonstrasi, atau lembar kerja ini boleh aja, kan udah jadi aktif siswanya. Begitu. Ya, tapi maaf Bu, tapi yang dibahas kan yang ceramah yang di sini, yang lembar kerja yang kita kasih. Udah ada yang kritis lagi, satu lagi. Iya kan? Karena lembar kerja yang kita kasih, kalau yang disuruh bahas kan yang pesertanya kan lihat yang dikasih. Iya, benar. Yang dikasih. Makanya saya kira, ini kan pemicu jadinya curah pendapat, berdebat ini. Oh iya, ada yang kelompok lain yang mau menanggapi nih. Nah, Bu Royhana nih jawabnya begini ya. Jadi kan akan include segala hal dari keaktifan belajar. Oke, jadi bahan diskusi yang ini ya, Bu ya. Biar untuk pemancing diskusi aja. Ya. Betulnya intinya kan. Silakan Bu Elita. Iya. Sebetulnya kan intinya kan ini apa namanya pada ini intinya adalah misalnya berarti bentuk kelompok kemudian dibagi seperti yang Bu Elita yang disepakati dalam modul itu. Terus nanti memang di akhirnya akan menemukan mana metode yang partisipatori atau yang
Mohon maaf Bapak Ibu, saya terpental barusan. Ya. Saya Elita, monggo Ya. yang berikutnya. Itu bermain peran. Atau ya, Berperan. yang kedua di situ. Ya, saya terus terang ini susah Pak Ais, barangkali Pak Ais. Monggo. Oke, silakan Pak Pais, boleh cepat. Apa namanya? Makanya HP ngomongnya. Monggo Pak Pais. Oke. Mohon maaf, saya share. Kami menit berikutnya Bapak Ibu. Kalau kami acuannya usahakan modul mau. Dengan selain punya pegangan slide ini, jenengan mungkin secara agar lebih mudah print out saja yang modul yang nanti kita share. Mungkin kalau yang di zona 3 kami share satu, kita bisa share bareng-bareng yang sudah. Oke. Baik, ini kita yang di bagian 60 menit berikutnya itu adalah berkaitan dengan bagaimana mengatasi kelemahan pelatihan model berantai, bahwa kita menyadari di sini ini kaitannya sama yang kita lakukan saat ini. Model pelatihan PKB ini adalah model pelatihan berantai. Jadi mulai dari pengembang sampai nanti ke guru. Yang dimaui pengembang sampai ke guru ini harus sama persis gitu intinya. Makanya kemudian slide yang kita serahkan ke jenengan itu kita tidak rubah. Padahal sebenarnya kan bisa kita manipulasi, tapi yang di-share ke jenengan itu sama persis dari yang pusat. Non sewu mungkin yang di zona 3 itu ada perubahan sedikit yang saya tampilkan karena saya coba memanipulasi itu, tapi yang saya share ke teman-teman itu yang utuh. Yang ada ini mungkin bisa akan juga menyajikan, boleh merubah, tapi ketika di-share ke bagian berikutnya ke teman-teman Fasda, usahakan sesuai dengan yang dari pusat. Contohnya misalkan yang teknik fasilitasi itu. Untuk yang tipe belajarnya itu kami share, kami tambahkan visual seperti apa itu sehingga saya Fasdanya usahakan yang tetap utuh dari yang seperti halnya yang di pusat. Non sewu, kami lanjut sedikit berikutnya, sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Rahmi tadi. Ini tinggal kita baca saja. Langkah-langkahnya sudah ada. Target kompetensi ini juga dibaca seperti tadi yang disampaikan. Kemudian tujuannya dalam rangka ini, Bapak Ibu, sesi ini diharapkan kita ini mengidentifikasi dan menemukan berbagai macam kelemahan yang mungkin muncul dalam pelatihan berantai. Nah ini yang kemudian berikutnya kan ada pantomin gitu ya, pantomin yang memandikan gajah nih, itu berikutnya. Nah ini kita coba itu loh, kita menggali dulu bahwa sekarang ini kita sedang melakukan pelatihan berantai. Mulai dari tokoh utamanya itu adalah tim pengembang yang ada di pusat. Kemudian IN itu adalah bagian tokoh satu. Kemudian nanti makanya kan ada 4 itu, ada 4 minimal. Jadi kalau banyak, semakin banyak mungkin kita pilihnya jangan hanya 4, kalau bisa 8, kemudian 1 yang jadi pengamat. 1 pengamat. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan banyaknya fasilitator daerah. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menemukan berbagai teknik atau strategi untuk mengeliminasi. Ya, ini nanti bekerjanya dengan LK juga. Nah, ini dibaca dulu seperti halnya yang tadi disampaikan, kita bacakan saja sambil menggali nanti. Kemudian ini organisasi pembelajarannya. Nah, untuk penjelasan yang terkait dengan ini Bapak Ibu, yang terkait dengan kegiatan satu ini, latar belakang, di dalam modul sebenarnya sudah ada. Nah, penjelasan apa yang harus kita omongkan itu sebenarnya sudah ada. Nah, kemudian setelah 7 menit, kemudian 25 menit ini kita simulasi. Punten. Itu mempraktekkan pantomin memandikan gajah,
Bukannya kita dihapus Pak. Ganti Pak ya, dihapus gimana Pak? Karena waktu saya tuh kan sampai memperhatikan patomi. Jadi memandikan gajahnya kalau nggak salah dihapus supaya nanti nggak ketahuan ke bawahnya gitu. Gimana Pak Is? Monggo, monggo. Ya baik. Bu Rahmi, non sewu. Kalau ini kan kemarin simulasinya yang di Makassar itu kita tetap menggunakan itu. Sebenarnya banyak pilihan. Tapi tetap, iya, tetap Pak Faiz, mohon maaf ini kemarin kan kita sudah sepakat dengan Pak Kus yang bagian kemarin teknik fasilitator yang di fasilitator ya, yang di waktu di itu memang banyak ada mengatakan kenapa kok nggak mandikan mayat atau mandikan buaya, tapi kita sudah sepakat memandikan gajah itu yang paling mudah karena udah mencerminkan. Jadi sekalipun nanti dalam prakteknya juga tetap mengatakan memandikan gajah. Karena sudah ada pemberitahuan artinya bahwa ini kita seperti kita juga diibaratkan kita sudah ada modul pengembangan. Ini loh sudah ada mengembangkan untuk ini. Jadi tetap di apa ya yang tadi Pak Faiz berikan betul. Tetap memandikan gajah tetap. Aja. Ya lanjut Pak. Iya. Di kami itu sempat Bu waktu pembekalan ada menggunakan yang lain gitu loh. Dan itu kata yang disepakati sama Pak Kus juga itu dibolehkan. Cuman saya sendiri tetap menggunakan ini, menggunakan simulasi cara mempraktikkan patomi memandikan gajah. Jadi ini Bapak Ibu kami lanjut sedikit, nanti mungkin ditambahkan Bu Rahmi sama Bu Elita berkaitan dengan simulasi dengan cara mempraktikkan pantomi memandikan gajah. Ini 25 menit. Nah, ini dilakukan biasanya kita kalau ini tergantung pada banyaknya peserta Bapak Ibu. Jadi kalau pesertanya 19 itu mencukupi kita memilih 9 orang. Kalau di modulnya itu 9 orang. 9 orang. Jadi 4 orang nanti ini yang bagian awal dari tokoh utama itu dipraktekkan tapi tanpa diberitahu apapun, tidak diberi penjelasan. Kemudian yang 4 orang berikutnya ini ada penjelasan. Nanti apa bedanya? Nah, sudah ada perbedaan nanti jelas antara yang ada penjelasan sama yang tidak ada penjelasan. Tapi satu putaran itu 4 orang. Satu putaran 4 orang itu menggambarkan bahwa dari tim pengembang ke IN, kemudian dari IN ke Fasprof, dari Fasprof ke Fasda, dari Fasda ke guru. Nah, apakah nanti materi yang direncanakan oleh tim pengembang itu sesuai dengan yang diterima oleh guru gitu, dengan adanya pembelajaran berantai tadi. Harapannya ini kan menjadi simulasi yang menggambarkan bahwa yang kita sampaikan itu mulai dari yang tim pengembang sampai ke guru itu tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan bahasa gampangannya. Cuman tetap ya mau tidak mau nanti dengan pantomim memandikan gajah ini akan ketahuan bahwa pasti ada saja gitu yang menyebabkan bahwa ketercapaian itu kadang-kadang tidak seutuhnya sampai ke bawah seperti halnya yang ada dimaui oleh tim pengembang. Nah, disitulah kemudian kita belajar bagaimana cara mengeliminasi. Makanya nanti di sini harapannya kita menemukan strategi dengan berbagai macam cara tadi yang disampaikan oleh Bu Rahmi tadi. Ini yang kita harapkan bisa kemudian kita gunakan sampai ke bawah. Ya kalau tidak bisa 100% ya cukupan lah. Jarang. Nah, cukuplah bisa diterima oleh Bapak Ibu yang ada di bawah. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini memandikan gajah untuk prakteknya Bapak Ibu nanti kalau belum ada kita share, kita share contohnya memandikan gajah. Jadi dengan bisa praktek dulu sesuai dengan contoh tadi. Kalau sekali mungkin contohnya Pak Munali. Jadi videonya nanti kita sharekan Bapak Ibu. Yang ada videonya sudah lihat Bu Elita di YouTube. Sudah. Iya.
Jadi itu bisa diulang-ulang dulu sebelum jenengan nanti mempraktekkan. Nah, jadi jenengan nanti mempraktekkan, kemudian minta 4 orang. Kalau sedikit pesertanya ya cukup 4 orang. Kalau banyak mungkin sampai 8. Satunya nanti jadi pengamat yang bisa memberikan komentar antara 4 kelompok yang pertama dengan 4 kelompok yang kedua. Nah, kemudian Bapak Ibu, kegiatan ketiga ini selama 20 menit bekerja dalam kelompok ini pakai LK nanti Bapak Ibu, berkaitan dengan menemukan kelemahan, kemudian nanti strateginya bagaimana. Itu ada LK21 sama LK22. Oke. Ya. LK-nya saya belum dapat nih. Nanti LK ini 21. Pak, nanti kami share, setelah ini saya tunjukkan sedikit. Oke. Nah, mungkin kira-kira begitu. Kemudian ini diskusi kelompok. Nah, ikuti saja ini, bahwa fasilitator juga manusia, perlu catatan juga, ketahui kelemahan dan cara mengatasinya. Makanya kemudian setiap model pelatihan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira begitu. Kemudian peserta, setelah ini baru kita diminta untuk melakukan kegiatan tadi ini. Ini selama 25 menit Bapak Ibu. Memandikan gajah. Nah ini seperti yang sudah mungkin jenengan alami, kita mungkin prosesnya monggo bisa di dalam ruangan, asalkan tidak melihat, atau dikeluarkan dari ruangan. Nah, terserah, itu tergantung kita saja. Yang penting diusahakan ketika kita praktek kepada dari tokoh utama kepada tokoh yang tokoh satu itu sampai tidak melihat dulu. Bapak Ibu cukup 9 kerja dalam kelompok. Ini berkaitan dengan kita saya share berikutnya. Ini LK-nya, Pak. Ini yang berkaitan dengan modulnya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau mau lebih lengkap tadi, latar belakangnya jenengan bisa ini disampaikan di awal kaitannya sama pelatihan berantai ini. Kemudian bahannya ini ada LK 2.1, 2.2 di bagian bawah. Sedangkan pembelajarannya begini. Langkah-langkah pembelajarannya. Jadi mengapa kita kok menggunakan materi ini? Karena kita menyadari bahwa kegiatan pelatihan kita itu adalah kegiatan pelatihan berantai, mulai dari pengembang sampai ke guru nanti, gitu loh. Kemudian seperti tadi ini Bapak Ibu, jadi tim pengembang itu adalah tokoh utamanya, IN-nya adalah pemeran nomor 1, fasilitator adalah pemeran nomor, Fasprofnya adalah pemeran nomor 2, dan pemeran nomor 3, sedangkan pemeran nomor ini. Jadi kalau bisa ini saja yang jenengan print, yang jenengan jadikan acuan untuk menerangkan yang namanya slide tadi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Monggo, ini LK 2.1-nya, LK 2.2-nya ini. Nah, tinggal di-printkan saja. Untuk masalah berkaitan dengan penyiapan fasilitas, insya Allah kalau semuanya secara utuh jenengan bisa print sendiri, tapi untuk yang menggandakan LK semuanya sudah ditangani oleh LSP. Kira-kira begitu. Mungkin ada tambahan, monggo Bu Elita, Bu Rahmi, kami persilakan. Oke. Iya Pak. Secara umum Bapak Ibu itu sudah yang sudah disampaikan Bapak itu sudah sesuai yang kami harapkan. Terus kemarin terlalu nanti ada pengurangan. Yang penting istilahnya kita tahu bahwa
memandikan gajah itu bagaimana. Barangkali bisa lihat di video-video kalau memang cerita yang tidak kayaknya jelas Ibu, ya. Monggo. berarti itu tadi yang memandikan aja Bu tidak bisa diganti dengan pantomim yang lain, misalnya mengendarai motor, kegiatan lain. Tujuannya Ya seperti yang tadi kita bahas ya Pak Faiz ya, sebetulnya dari tim pengembang itu memperbolehkan Pak. Tapi kalau misalnya dilihat boleh nggak apa-apa. Cuma paling kita sudah sepakati dari atas, dari IN kemudian sampai kemarin Fasprov itu semuanya memandikan gajah. Ini kan hanya sebagai perumpamaan bahwa sebagai fasilitator itu kan istilahnya harus yang dari atas, namanya pesan model berantai ini dari yang pengembang sampai ke bawah itu harus sesuai. Itu Pak. Kalau menurut kami ya memandikan gajah aja Bapak Is ya. Soalnya kalau ada perbedaan nanti Bapak sendiri yang istilahnya tidak sesuai dengan modulnya dulu. Demikian Pak Azhar. Bu ingin bertanya. Iya Bu, iya. Siap. Monggo Bu Rahana. Ya, Gini Bu, tadi kan kata Pak Faiz, kalau bisa sebenarnya kalau di modul ada 9 kan? Iya. 4, ada satu pengamat kan, ada kelompok satunya. Nah, saya ingin tanyakan, kata Pak Faiz tadi kalau ada pasti ada perbedaan kalau yang kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, fungsi yang satu orang tadi yang kelima yang kan ada 9 tuh, 4 kelompok pertama, praktek, kemudian ada satu lagi. Sebagai pengamat itu kerjanya apa Pak? Apa memberitahu dulu sama yang kelompok 2 atau gimana? Non sewu Bapak Ibu, saya mungkin menyampaikan tadi 5 nggih. 5 itu menggambarkan mulai dari tokoh utama itu adalah tim pengembang. Jadi IN itu kemudian tokoh 1, kemudian tokoh 2-nya adalah Fasprov, tokoh 3-nya adalah Fasda, kemudian yang tokoh 4-nya adalah guru. Jadi 5. 9 itu kemudian kan tokoh utamanya ini kan nggak berubah-ubah, jenengan sendiri maksudnya tokoh utamanya itu. Jadi kalau ada 9 itu berarti jenengan itu nanti untuk yang kelompok pertama kan dibiarkan saja, jenengan tidak usah memberikan komentar, tidak usah memberikan penjelasan. Kemudian bedakan dengan kelompok kedua yang kemudian harus menyampaikan tentang memandikan gajah. Nanti akan beda kan? Oke, akan beda. Informasikan artinya. Informasi dengan tanpa informasi, dengan pakai informasi akan beda. Begitu maksudnya Pak ya. Jadi, terima kasih Pak. Bu Rohana, jadi nanti intinya gini, saat awal itu kan kita sebagai Fasprov ya, ke Fasda itu ibaratkan menyampaikan sebagai pengembang ke IN dulu, 1 orang itu. Jadi kan kita pertama pilih 8 orang. Kalau ini 9 ya Bapak ya Ibu, kalau 9 berarti 4 orang pertama, 4 orang kedua. Itu nanti Ibu suruh keluar dulu. Ibu suruh keluar dulu, terus Ibu ambil 1 orang. Nah, 1 orang sebagai, anggap saja sebagai IN. Kemudian Ibu contohkan tuh memandikan gajah, dengan dia tidak boleh ngomong. Dia tidak boleh ngomong, cuma memperhatikan Ibu yang mencontohkan. Nah, kemudian setelah contoh dari yang 1 itu mempraktekkan dulu. Praktek dulu. Nah, kemudian sudah, kalau sudah 4 orang dipanggil ke dalam. 4 orang. Iya, 4 orang langsung dipanggil ke dalam. Nah, kemudian dihadapkan ke belakang. Kemudian ambil 1. Nah, Ibu cuma tirukan saya. Ibu baru bilang aja tirukan saya.
Jadi tidak langkah-langkah. Kalau awal waktu satu orang itu dijelaskan oleh Ya. kemudian yang keempat itu ambil satu orang, tirukan saya. Jadi tanpa ada penjelasan, hanya tirukan saya. Kemudian sampai Bu keempatnya. Elita, itu tirukan Ya. itu yang 4 orang yang di luar tadi ya? Bukan, yang di dalam. Oh, yang di dalam. Yang di luar kan tadi kan ada 8 tuh. Ya. Satu yang pertama, setelah satu orang sudah tahu memandikan gajah, kemudian panggil yang 4 orang pertama. 4 orang pertama, nah di situ yang satu orang itu menghadap ke belakang, terus panggil tuh satunya, ditepuk, Pak, sekarang ikuti saya. Nah, tanpa ada penjelasan apapun, ikuti pantomimnya. Kemudian setelah itu selesai, yang tadi sudah yang paspro, yang ini, yang apa namanya, Ian itu ketuk yang kedua. Orang yang 4 itu kedua, tirukan lagi sampai terakhir tirukan. Ya, kemudian kalau itu sudah semua, nah nanti tinggal diadukan ke pengamat, apakah yang mereka praktekkan itu sudah betul apa? Ada perbedaan gitu. Loh, kok ini kayak ada perbedaan? Nah, bagaimana yang akan kita ulangi lagi? Panggil 4 yang terakhir. Nah, nanti dari Paspro mengulangi lagi, mempraktekkan pada yang pertama keempat. Yang keempat itu yang pertama, ini loh, walaupun mendengar enggak apa-apa, memandikan gajah lagi, diulang lagi gerakannya. Kemudian setelah itu, kan itu berarti sudah diulang lagi. Kemudian masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua tidak dijelaskan lagi. Tirukan saya lagi. Tirukan sampai terakhir. Nah, setelah itu dilihat apakah sama dengan yang. Jadi artinya di awal sudah dijelaskan, ternyata sampai keempat itu kan ada perbedaan. Dijelaskan lagi, nah sampai terakhir apakah ada perbedaan atau tidak gitu. Jadi ada 8. Nah, kecuali kalau 5 kan hanya berhenti pada yang pertama saja. Jelas ya Bapak Ibu ya? Monggo Bapak Ibu. Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau di videonya pasti, kalau lihat videonya pasti Bapak Ibu akan paham. Oke, nanti tinggal videonya aja Bu, biar karena tadi. Ya Pak Munali, videonya ada enggak Pak Munali? Ada Bu, ada. Oke, nanti karena agak, kalau kan beda kalau orang 4, yang tadi yang pertama 5 orang kan dikeluarkan semua, bisa kan nengok kondisi juga kan Bu, nengok kondisi ruangan juga kan. Apa dikeluarin, kok kami kemarin tuh keluar dari ruangan dipanggil satu-satu. Pertama 1 orang dijelaskan oleh Fasin gerakannya, nanti gantian. Itu jelasin yang sudah jelaskan tadi, udah paham yang pertama, dia jelasin, nanti yang kedua masuk. Iya, tapi tidak boleh menjelaskan, hanya menirukan saja. Ya, menirukan, maksudnya menirukan gerakan saja gitu. Dan seterusnya nanti baru disitulah Bu ketawa-ketawa, tapi kan cuma karena cuma 4 orang. Karena memang jumlahnya 4 ya. Ya, karena tidak apa-apa. Tapi sebetulnya kalaupun misalnya dimasukkan semua juga tidak ada masalah. Kan itu 4 itu ada di belakang, dia menghadap ke belakang kan tidak akan perhatikan. Iya, karena tidak ada apa komentar ya Bu ya, cuman tidak ada komentar kan, hanya gerakan menirukan saja. Jadi tidak satu-satu. Kecuali kalau 9 memang ada 8 keluar, 4 masuk gitu. Tapi kalau memang jumlahnya cuma yang tadi 5, berarti 1 yang utama, tokoh utamanya 1, kemudian yang 4 itu masuk, ya dimasukkan semua enggak apa-apa. Karena kan hanya menirukan. Dihadapkan ke belakang. Oke Bu. Bu Elita. Iya gimana? Kalau yang 4 orang pertama itu tidak dijelaskan ya? Tidak dijelaskan sama sekali. Hanya menirukan. Kalau 4 orang yang kedua dijelaskan. Yang orang kedua, yang pertama dijelaskan. Berikutnya tidak dijelaskan, ditirukan. Kalau 4 orang yang pertama itu, 4 orang pertama sama juga. Yang pertama tidak dijelaskan. Iya. Dan berikut juga sama, langsung menirukan. Iya.
Artinya kan kita sudah mengulang, sudah menjelaskan, ya diterima, terus dijelaskan lagi, diterima atau tidak. Jadi kan kita kan intinya dalam fasilitasi, nah ini uniknya memandikan gajah. Kalau yang perannya banyak, itu tahu bahwa kalau misalnya kan kalau kita memberikan dari Fasda ke dari IN, kemudian ke Fasprov, kemudian dari Fasprov ke Fasda, dari Fasda ke KKG, dari KKG ke guru, itu kan otomatis jumlahnya kan juga semakin besar. Otomatis apakah mereka nanti dicari apakah kelemahannya, apa kekurangannya, kemudian strategi apa yang akan kita terapkan dalam memfasilitasi orang tersebut. Maksudnya kegiatan tersebut gitu, Pak. Itu Bu Elita. Iya. Itu kalau kenapa diambil 9? Kalau yang pertama kan tadi pertama 5 ya, sesuai dari tim pengembang sampai ke guru ya. Iya. Kemudian kenapa terakhirnya diambil 4 gitu? Enggak kan enggak, kali itu kan maksudnya yang diminta memandikan gajah itu sebetulnya ada 9 Pak Munali. Ada sebenarnya ada tokohnya ada 9. Cuma kan kenapa tadi bilang 5? Karena jika jumlah dari peserta peserta namanya Fasdanya itu sedikit, cumanya 8 kan nggak mungkin 9. Nanti siapa yang mengamati? Iya. Iya. Jadi kan kalau yang itu kan mengamat, yang kalau kita jumlahnya seperti kemarin kan 17 kan, 9 diambil kan masih ada yang menjadi pengamat. Apa yang menjadi istilahnya kekurangan dari masing-masing peserta gitu. Iya. Siap. Lebih intinya sebenarnya lebih kompleks gitu loh, bahwa kita kan nanti akan membawai seperti ke daerah kan juga KKG-nya bukan cuma 1 Pak, gurunya juga bukan 1 kan, gurunya banyak. Jadi kalau berlapis maka akan lebih jelas lagi gitu Pak. Berarti kalau lebih dari 9 boleh gitu ya? Enggak dipaskan 9 aja, waktunya enggak cukup Pak. Iya. Kita juga lihat waktunya juga. Waktunya kan cuma 25 menit. Iya. Itu aja kita kemarin kelebihan. Buru-buru udah. Buru-buru. Ya, ada lagi. Saya kira untuk di yang kedua itu enggak ada istilahnya kendala. Yang penting dari pas profnya apalah pantomimnya di depan kaca Pak, di depan kaca latihan. Di depan kaca. Gajah. Itu Bu Elita urutan memandikannya kalau di video kan ada 2 kali membersihkan punggung gitu ya? 2 kali ya? Sebetulnya badan Pak, Badan ya? Badan 2 kali ya? Iya, harusnya badan. Sebetulnya kemarin saya potong Pak karena waktunya nggak cukup, jadi badannya sekali. Oh, badan sekali. Badannya 2 kali, tapi satu sisi kiri kan? Iya. Sisi kiri, harusnya sisi kiri kanan. Tapi ini saya potong sisi kiri aja, terus belalai kaki, udah. Oh, jadi badan, kemudian belalai, kaki sudah ya? Kemudian belalai, kemudian kaki 2. Kaki 2. Kemarin saya coba ke badan lagi, ternyata waktunya nggak cukup. Iya. Karena jumlahnya 9. Iya. Gitu. Kecuali yang jumlahnya 5 barangkali bisa utuh. Kemarin kan yang dicontohkan kan depan, terus nanti di belalai, terus di sampingnya lagi, samping kiri, samping kanan. Jadi hanya sebelah ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan istilahnya intinya sama Pak, terutama di belalainya Pak. Iya. Belalainya bisa menari. Ada lagi Bapak Ibu yang barangkali mau mempraktekkan gajah barangkali? Praktek. Monggo Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Sampaikan ya. Saya nambahkan sedikit Pak, tadi pertanyaan kenapa 9, kalau nggak salah di modul itu 9 itu untuk kelas besar Bapak Ibu. Jadi karena kita kelas kecil dengan peserta yang sedikit, maka seperti yang dikatakan Pak Is tadi adalah diusahakan ke 4 atau 5 orang. Sedangkan kalau 9 tadi lebih kepada kelas besar. Ini saya menegaskan saja di situ. Kemudian
prakteknya apa? Jadi kita sepakat harus sama nih zona 1, 2, 3 untuk MA matematika. Kalau memang memandikan gajah berarti semua harus memandikan gajah. Jangan nanti ternyata ada di zona 1 memandikan gajah, di sana memandikan jenazah. Jadi kan beda gitu. Jadi sekarang Ada takut, Bu. benar Bapak Ibu. Kemarin sempat diusulkan ke Pak Kus, Pak, kenapa nggak memandikan jenazah aja? Wah, lebih berbahaya itu, Pak, gitu. Waktunya. Jadi sekarang kita harus ada komitmen untuk MA matematika dari zona 1 sampai zona 3, dari Sabang sampai Merauke, artinya kita harus memandikan gajah. Dari awal. Jadi harus komitmen ya Pak Is sama Bu Elita supaya jangan sampai benar-benar tragedi memandikan jenazah lagi. Tragedi memandikan gajah itu benar-benar terjadi sampai pasda gitu. Makanya kita sepakati semua. Yang kedua, sesuai dengan selit aja, sesuai dengan selitnya. Kemudian di Bapak Ibu tuh seperti kata Pak Is, kita baca modul tapi jangan kejebak di slide. Ada slide yang kita harus wanti-wanti untuk persiapan untuk memandikan gajah. Ada slide yang mengingatkan kita, kita lagi slide-nya adalah slide gajah. Jadi ada kode-kode tertentu yang harus kita ingat sendiri di mana. Kalau saya belajarnya begitu. Kemudian Pak Is dan Bu Elita sebenarnya kita harus mensinkronkan sebenarnya bagaimana sih memandikan gajah itu supaya teman-teman semuanya sama. Apakah kita punggung dulu menggosok 3 kali? Iya. Kemudian Betul. ke badan dulu 3 kali. Kemudian bergeser ke sebelah kanan untuk kanan. Iya. 2 kali. Kemudian baru tarik belalai. Jadi kita harus menyepakati dulu Bapak Ibu supaya dari saya bilang tadi zona 1, zona 2, zona 3 itu sama. Terus kuping. Ya. Enggak usah, Bu. Waktunya enggak cukup, Ibu. Jadi kita sepakat aja ya, seperti kemarin karena waktunya juga kan 25 menit. Kalau itu di kelas besar, kalau di kelas besar, ini kalau kelas besar kan ada 9, kita bisa potong. Artinya gini, berarti memandikan punggung dulu, punggung digosok ke bawah 2 kali, kemudian gosok badan. Jadi gosoknya gini ya, muka, ya. Gosoknya gini, jadi kan badan, ya, 1, 2, kemudian gosok, ulang Bu, ulang. Kemudian geser, tuh geser, kemudian ulang Bu, tolong diulang Bu. Lagi, terus gosok lagi. Gosoknya ini ya, bukan gini ya, tapi gosoknya tangannya 2. Nah, kemudian pindah tempat ke depan, terus belalainya ke bawah, ya 3 kali, kemudian agak bungkuk ke kaki 2 kali, ke kiri 2 kali. Cukup itu saja. Kalau yang 9. Bisa diulang ya. Non sewu mungkin Bu Elita, Bu Rahmi, itu berkaitan dengan memandikan gajah, mungkin bisa jadi ketika kita meraktekkan belum tentu setiap teman akan sama persis. Non sewu. Saya juga nggak yakin kita pun praktek di begini, teman-teman akan meniru hal yang sama. Tapi yang penting kan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Bahwa ketika kita mencontohkan begini, belum tentu nanti yang diterima sampai ujung itu akan sama persis dengan yang kita contohkan. Nah, makanya teman-teman monggo nanti kita sharekan videonya, diusahakan sama dengan videonya, jenengan praktek dulu sendiri gitu loh. Mungkin butuh beberapa kali jenengan mungkin ngaca dulu, sambil ngaca coba kira-kira indah no boten gitu loh. Kalau kelihatan lucu nanti begitulah nanti peserta akan melihat kita. Kita ketika praktek itu mungkin non sewu kita mungkin nggak akan ketahui oleh peserta, tapi nanti peserta
akan menertawai itu. Kalau kita Ya, insya Allah sudah kemarin, pede saja. ya, memang Pak Faiz kemarin memang kita sepakati sebetulnya kan kiri dan kanan. Itu betul kata Mbak Puram, itu kan 2 kali. Jadi kan punggung digosok 1, 2, kemudian gosok badan 3 kali putaran, terus geser ke sebelah kanan. Punggungnya digosok lagi 2 kali. Kemudian digosok badannya 3 kali, pindah ke depan, belalainya ke bawah ya, belalainya ke bawah itu 3 kali, kemudian membungkuk di kaki 2 kali kanan, 2 kali kiri. Sampai situ aja Pak Faiz, itu aja udah apa namanya? Sampai akhir pun kalau udah betul, kemarin salah semua. Soalnya menggosoknya bukan apa ya, menggosoknya jangan, biasanya kan padahal kita contohnya kan menggosoknya ini ya, apa namanya, gosoknya tangannya bukan ke sana, tapi satu ini lurus ya Pak, putar ke depan. Nah, ini gosoknya gini. Iya. Coba Pak, ditirukan Pak. Gosoknya Pak. Ini tangan, putar. Iya. Itu. Jadi kan nanti apa videonya ada ya Pak? Saya juga mau saya ada. Ada ya. Saya nanti bisa saya share ke teman-teman. Monggo nanti tinggal di ini ya. Dipraktekkan saja dulu Iya. Monggo. Jadi biar sama, pokoknya satu intinya memandikan gajah ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Komitmen. Mungkin monggo Bu Rahmi cukup mungkin. Ini teman-teman sudah sekitar 2 jaman ini. Benar. Tapi dipastikan Bapak Ibu. Nggak kerasa nih Bu Rahmi. Nggak kerasa ini. Enggak, maksudnya dipastikan pembelajaran aktif ya. Oke, bahwa LK-nya harus terjawab juga ya Bapak Ibu semua. Maksudnya diusahakan LK selesai, karena tadi kan ada LK juga, jadi jangan kita lalai dengan betul gajah, tetapi tidak menyelesaikan LK di sesi 2 ini. Ada LK, kita menanyakan apa sih sebenarnya, kita pancing dulu nih sebenarnya sama peserta. Tadi kita udah tahu nih kira-kira kelemahannya apa. Ada yang tahu nggak kelebihan apa metode berantai ini? Jadi kita harus juga menjelaskan kenapa Madrasah Reform untuk sistem PKB ini memakai metode berantai, sedangkan kita tahu kekacauannya. Baca modul Bapak Ibu, di situ di modul dijelaskan bagaimana sebenarnya mengatasi kekurangan untuk metode berantai ini. Yang pertama harus baca modul, yang kedua harus koordinasi seperti ini. Yang ketiga harus menyampaikan amanah-amanah, karena kita juga harus mengingatkan kepada para peserta bahwasannya ini World Bank, kita hutang sama World Bank dan yang bayar adalah anak cucu kita. Jadi ada masukan-masukan yang lain supaya para peserta juga lebih termotivasi untuk terus semangat dalam menyampaikan ilmu ini. Jadi amanah ke bawah, jadinya ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah juga kan Bapak Ibu kan. Yang paling penting apa tadi? Bapak Ibu baca modul, itu nanti kita bertiga akan ngirim modulnya. Dan di modul itu memang betul harus dipelajari. Itu nanti ada dijelaskan Bapak Ibu kenapa harus pakai metode berantai, apa kelemahannya, bagaimana mengatasinya. Jadi kita belajar untuk memberi kepada Fasda nantinya. Mungkin itu saja dari saya Pak Is dan Bu Elita. Oke. Monggo. Cukup? Ya. Cukup Bapak Ibu. Ada yang bertanya mungkin dulu Pak sebelum ditutup? 2 menit lagi lah. Pas 2 jam ternyata. Benar-benar fasilitas. Nggak sadar sampai udah jam berapa itu malam. Ya nggak apa-apa. Gimana? Ada yang mau tanya Bapak Ibu sebelum kami tutup para ini apa koordinator masing-masing untuk teknik fasilitasi. Kalau kelebihannya tadi metode berantai, Bu. Nah, apa kelebihan metode berantai? Nah, di modul sebenarnya ada Bapak nanti Bapak. Di modul Pak Azhar. Ada di modul. Ada. Jadi ada di modul. Tapi
Tapi selain itu juga Bapak Ibu bisa mengguide-nya dari peserta. Insya Allah di modul ada. Jadi kita tidak akan kekurangan ilmu. Tim pengembangnya udah maksimal insya Allah, walaupun ada kekurangan di sana sini, namanya manusia, tidak luput dari kehilafan dan kekurangan. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini zona udah waktu Indonesia Timur nanti ini berarti udah jam 11 ya Bapak Ibu ya kalau nggak salah. Jam Ya. 10. Oh iya jam 10. Iya, udah jam 10 Jam itu. 10. Jam 10. Kasihan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini aja dulu. Kami dari tim teknik fasilitasi zona matematika untuk MA mendoakan semoga Bapak Ibu sukses nanti terjun ke fasdanya, sukses menyampaikan ilmunya, amanah nanti menyampaikan ilmunya, insya Allah berkah ya Bapak Ibu semua. Dan kami mendoakan semoga kita semua sehat-sehat dalam lindungan Allah. Amin. Sudah mulai berjuang perjalanan menuju tempat tugas. Mudah-mudahan dilindungi dari segala mara bahaya. Nanti Bapak Ibu zona 1 boleh hubungi saya, zona 2 boleh hubungi Ibu Elita, dan zona 3 boleh hubungi Pak Is. Boleh kita saling bertukar pikiran, insya Allah. Mungkin kalau nggak malam ini paling telat besok ya Pak Is, Bu Elita, kita menyamakan persepsi untuk mengirimkan modul ya Pak Is ya, Bu Elita ya. Yeah. Kami kirimkan, Pak Is nanti akan mengirimkan ke zona 3, Bu Elita zona 2, dan saya zona 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kita jumpa di lain waktu di realita yang sebenarnya, mudah-mudahan nggak lagi daring begini ya, mudah-mudahan ada reuni untuk tim BKB, insya Allah mudah-mudahan kalau udah sehat dunia ini. Baik, saya akhiri dengan kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Elita. Kendala ini, kendala sinyal. Moga, nggih Bu. Ya, baik. Saya tutup ya. Sehat Pak Munali. Alhamdulillah sehat. Monggo izin ya Bu, Bapak. Ya. Ya.